Saya rasa ini ibadah anak muda ya. Tapi yang menyahut saya orang tua. Shalom anak muda. Oh masih muda juga. Haleluya. Baik, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman yang barangkali mengikuti persekutuan atau peribadatan sore hari ini dari tempat yang jauh, tempat yang berbeda. Kiranya berkat Tuhan yang sama turun ke tempat ini juga turun ke teman-teman yang ada di tempat lain. Tuhan berkati. Baik, ini kali pertama saya berbicara di depan teman-teman untuk sharing firman Tuhan. Saya rindu teman-teman, kita tidak menjadikan perjumpaan sore ini sebagai ritual agamawi ya. Sehingga kalau kita menjadikan ini sebagai ritual agamawi saja, datang, duduk, dengar, diam, kemudian pulang, selesai. Saya justru mengajak setiap kita untuk menjadikan momen ini sebagai semacam miniatur kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan hari ini, saat ini di tempat ini adalah miniatur kehidupan kita yang sesungguhnya. Kalau hari ini kita memuji Tuhan, bukan hanya di tempat ini. Kalau di tempat ini kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu menjadi gambaran bahwa demikianlah komitmen kita untuk kita lakukan sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Amin. Jadi jangan selesai, oh tugas pelayanan sudah selesai, yes sudah selesai. Karena sebenarnya setiap hari adalah pelayanan, amin. Setiap hari, setiap waktu adalah ibadah bagi Tuhan, amin. Setiap hari, setiap saat dimanapun kita ada, itu adalah kesempatan kita, waktu yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Jadi teman-teman, saya rindu kita sama-sama memiliki konsep seperti ini atau mindset, paradigma seperti ini. Ibadah yang kita selenggarakan 1 jam, 2 jam ini adalah miniatur saja. Ini bukanlah ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sesungguhnya itu ketika kita menggulirkan kehidupan kita hari lepas hari di setiap profesi yang kita jalani. Ya, love always wins. Ini tema yang diberikan ke saya. Tentu saya tidak akan berkhotbah dalam bahasa Inggris ya, Kak Eben ya. Bahasa Indonesia saja ya. Takutnya kita tidak saling mengerti nanti. Saya ngomong apa, kalian nangkap apa gitu. Love always wins. Cinta selalu menang. Benarkah itu? Ada yang pernah jatuh cinta? Foto dulu ya. Nah, udah. Yang foto sudah pernah jatuh cinta belum? Yang biru jangan sampai lepas ya. Sudah pernah jatuh cinta bro? Sudah. Berapa kali? 2 kali. Sedikit sekali ya. Karena cinta itu bukan barang untuk dikoleksi. Ya, makanya nggak boleh banyak-banyak. Bener apa bener? Iya. Bener aja apa bener banget? Bener banget. Tentu teman-teman hari ini saya tidak akan membahas cinta dalam konteks hubungan 2 insan beda jenis kelamin ya. Bukan cinta seperti itu, tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas nantinya. Love always wins. Saya ketika mendapatkan tema ini dari Kak Eben, saya renungkan, saya pikirkan, benarkah love always wins? Benar enggak, Destin? Jarang-jarang kan jemaat ditanya kan? Destin, benar Destin kan? Belum berubah namanya? Siapa tahu tiba-tiba ibadah ini tiba-tiba bukan Destin lagi. Saya turun gak apa-apa ya, kamera ya. Destin, benarkah cinta selalu menang? Enggak. Ada kesan patah hati di balik jawabannya yang berkata enggak. Kenapa? Karena dalam fakta hidup, Destin mungkin pernah mencintai tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Semoga bukan ya Destin ya. Oh. Kenapa? Relate sekali ya dengan hidup ini ya.
Yang pernah begitu boleh angkat tangan, boleh. Nanti kita doain ya. Kok Nelvan? Oh, Nelvan pernah curhat. Oke. Love always wins. Saya pastikan ini sudah sangat benar. Love always wins. Apa sih cinta itu? Cinta adalah keterikatan emosional yang mendalam. Katakan mendalam. Kalau enggak mendalam itu bukan cinta. Ya. Penuh ketulusan, perhatian, dan keinginan untuk memberi tanpa pamrih. Katakan tanpa pamrih. Iya, kalau cinta benar-benar cinta, tanpa pamrih. Kalau akhirnya cinta tidak berbalas, ya bersyukur. Kan tanpa pamrih kan? Jangan justru seperti orang dunia katakan, cinta ditolak, apa? Wah, pada tahu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Tentu itu orang di luar sana. Iya, di sini nggak ada. Hanya mungkin ketepatan sore ini ngumpul di tempat ini. Nggak ada yang ngaku. Cinta adalah keterikatan emosional yang mendalam, penuh ketulusan, perhatian, dan keinginan untuk memberi tanpa pamrih. Jadi kalau ada orang yang katanya cinta, tapi tidak ada pemberiannya, kita bilang apa? Modus. Bohong. Karena cinta itu harus memberi. Betul apa betul? Betul banget. Tapi di sisi lain teman-teman, cinta adalah tindakan yang mencerminkan kasih Allah. Ya. Bukan sekedar emosi, suka dia, aku pengen sama dia, aku mau jalan sama dia, aku mau habiskan waktuku sehari-hari bersama dia. Bukan sekedar begitu ternyata ya. Bukan sekedar emosi, tapi komitmen untuk mengasihi, mengampuni, dan melayani. Contoh cinta sejati terlihat dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang menyerahkan nyawanya demi kita yang masih berdosa ini. Cinta Tuhan itu kan beda ya dengan cinta manusia. Kalau manusia mengasihi, mencintai jika, biasanya begitu. Jika kamu melakukan apa yang kuminta, oh, aku mengasihi kamu, aku cinta. Ya, yang sudah menikah, kalau suami kasih setoran cukup bahkan melimpah ke rumah, oh istrinya cinta. Ada uang, ada? Iya, ada uang abang sayang. Enggak ada uang, abangku tendang. Aduh. Tapi teman-teman perhatikan, tidak mutlak ya, tidak mutlak. Tidak mutlak. Walaupun tadi di awal saya katakan bahwa cinta itu harus memberi, penuh ketulusan, ya, keinginan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih, ya. Tapi cinta bisa juga berarti hasrat atau keinginan yang kuat untuk melakukan atau memberikan sesuatu kepada seseorang. Seseorang itu bisa orang lain, bisa diri sendiri. Ada keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu. Tidak mutlak, tapi bisa ada kalanya seperti itu. Ya. Oke, teman-teman mari beri perhatian. Bisa ditampilkan Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Begini firman Tuhan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat atau tak dapat menghanyutkannya. Wow ya, katakan dong wow. Wow. Wow, tapi begitu. Wow. 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 Wow itu
gimana ya? Wow, cinta itu kuat seperti maut. Katakan wow. Makanya jangan heran kalau ada orang berubah tiba-tiba karena cinta. Dari hormat sama papa mama, pulang jam 8 malam, kalau bikin PR di rumah temen, tiba-tiba pulang jam 10, ditegur malah ngegas sama orang tuanya. Itu bisa terjadi loh. Atau sebaliknya. Itu hasil buruk ketika ada cinta. Hasil baiknya ada juga tentunya. Itu yang kita harapkan. Orang yang tadinya malas karena jatuh cinta menjadi sangat rajin. Orang sampai bingung, lu kenapa? Yang tadinya gak pernah mandi, tiba-tiba mandi. Yang gak pernah pakai parfum, tiba-tiba parfum. Yang biasanya gak pernah gosok gigi, gak pernah pakai deodoran, kemana-mana ya gigi kuning, ketek bau asem. Tiba-tiba berubah. Ada yang begitu? Ada pasti. Gak ada itu yang ngaku, itu yang gak ada. Yang ada itu gak ngaku. Teman-teman, saya lanjutkan ya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Karena cinta itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Katakan asik. Asik. Cinta nggak bisa digantikan dengan apapun. Amin. Teman-teman perhatikan. Apa yang kita bisa tangkap dari 2 ayat dalam Kidung Agung pasal 8 ini? 6 dan 7 ya. Bahwa ternyata cinta itu sangat powerful. Cinta itu sangat powerful. Katakan powerful. Kalau cinta yang powerful itu, yang tadi dikatakan kuat seperti maut, gigih seperti dunia orang mati, nyalanya seperti nyala api Tuhan, yang tentu tidak ada kekuatan manapun yang bisa mengalahkan itu. Kalau dikatakan cinta kuat seperti maut, berarti cinta itu tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa membendungnya. Betapa cinta itu powerful. Jadi kalau cinta dialami oleh orang yang belum dewasa, cinta itu seperti pisau di tangan anak yang belum paham menggunakannya. Cinta seperti senjata tajam, senjata api yang jatuh ke tangan orang tak bertanggung jawab. Itu bisa melukai orang lain, bisa juga melukai dirinya sendiri. Hebat itu cinta. Hebat sekali Tuhan yang memberikan cinta. Nah, kabar baiknya love always wins. Nah masalahnya, cinta bisa berakibat buruk, bisa berakibat baik. Kan begitu kan? Sadarkah kita, teman-teman perhatikan. Coba kita berpikir sedikit ya. Sadarkah kita bahwa segala peristiwa yang terjadi, segala hal yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, segala yang kita lakukan, entah itu baik atau buruk, itu pun karena cinta loh. Karena cinta. Teman-teman datang ke gereja karena cinta bukan? Cinta ke Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, beribadah karena cinta. Tapi karena cinta juga akhirnya ada orang yang karena cinta juga, tapi cintanya cinta terhadap yang lain. Lihat betapa powerfulnya cinta itu. Bisa membuat seseorang semakin dekat Tuhan, bisa juga membuat seseorang semakin jauh bahkan tidak menginginkan Tuhan sama sekali. Hebat itu cinta. Hari ini teman-teman, apa yang kita cintai? Apa yang kita cintai? Oh kak, aku seperti kakak lihat di gereja, setiap hari di gereja, aku cinta Tuhan saja. Aku tidak mencintai dunia kak.
Lihat di handphoneku nggak ada games, nggak ada judul kak. Aku nggak pernah ngomong-ngomong jorok kak. Cintaku hanya Tuhan, puji Tuhan kalau begitu. Tapi kalau kita jujur, kita ini masih memiliki cinta bercabang. Cinta kita masih bercabang. Sebentar-sebentar cinta Tuhan, sebentar-sebentar cinta dunia. Sebentar-sebentar cinta Tuhan, sebentar-sebentar cinta diri sendiri secara tidak tepat. Cintalah yang menggerakkan manusia melakukan segala sesuatu, entah itu baik, entah itu buruk. Cinta yang menggerakkan. Jadi, sekalipun dikatakan love always wins, cinta selalu menang, kita harus hati-hati dengan yang namanya cinta ini. Kita harus tahu menempatkannya pada tempat yang tepat. Katakan amin. Iya. Kalau Destin cinta sama Jambrong yang tidak takut Tuhan, cintanya cinta mati pula ya. Misalnya ya Destin ya. Bukan nubuatan loh ini, bukan. Kalau kita mencintai seseorang yang tidak takut Tuhan, anak muda, halo anak muda. Kalau kalian cinta sama seseorang yang tidak takut Tuhan, yang tidak cinta Tuhan, cinta kalian itu akan membuat kalian binasa. Tapi kalau kalian cinta kepada Tuhan, apapun indahnya dunia ini tidak akan membuat kita meleleh. Kenapa? Cinta kita kepada Tuhan terlebih besar. Yohanes 3:16, karena begitu besar, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tentu kita hafal semuanya. Boleh kita ucapkan bersama-sama? Yohanes 3:16, 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta Tuhan kepada manusia menggerakkannya untuk bertindak ekstrim. Sekali lagi, cinta Tuhan kepada manusia yang begitu besar menggerakkan Tuhan untuk bertindak ekstrim. Itu apa? Memberikan putranya yang tunggal. Menderita mati bagi setiap orang yang berdosa. Ya. Di Galatia katakan kalau bagi orang baik mungkin ada orang mau mati. Tapi kalau bagi orang benar sepertinya sedikit. Apalagi bagi orang berdosa. Hanya Tuhan yang melakukannya. Ekstrim gak tuh cinta Tuhan? Ekstrim banget guys. Ekstrim banget. Cinta itu memang menggerakkan seseorang, dalam hal ini Tuhan, untuk bertindak ekstrim. Tapi coba kita lihat 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata seperti ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena apa? Cinta juga bukan? Kalau tadi cinta Tuhan yang begitu besar, mendorong ia atau menggerakkannya untuk bertindak ekstrim. Cinta manusia pun itu menggerakkan dia untuk bertindak ekstrim. Pertanyaannya, kepada siapa kita menaruh cinta kita? Atau kepada apa kita menaruh cinta kita? Itu menentukan apakah cinta kita menjadi cinta yang patut untuk diperjuangkan atau tidak. Ya, teman-teman. Oke. Karena cinta Allah memberkati manusia sejak di Taman Eden dan tidak membuang. Saat manusia memberontak kepada Allah, bahkan ia merancang keselamatan. Ya. Kejadian 3:15. Ada Injil yang pertama di sana. Sekalipun manusia sudah berdosa, Tuhan gak buang. Tuhan tetap menyertai, memberkati, bahkan merancang keselamatan karena cinta.
Tapi di sisi yang lain, karena cinta juga, manusia lebih memilih mengikuti bujukan iblis dan egonya daripada menuruti Allah. Karena cinta juga. Contoh yang lain, ini saya mau sedang buktikan teman-teman bahwa benar, love always wins. Karena cinta Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ya. Kalian pernah nggak disakiti sama orang? Pernah nggak? Kak siapa namanya? Kak Wirda. Kak Wirda pernah menyakiti orang, nggak usah jawab. Kak Wirda pernah merasa tersakiti nggak? Terzolimi. Hidupku betapa malang nasibku. Pernah merasa begitu Kak Wirda? Pernah. Enak enggak Kak? Enggak banget lah. Siapa yang mau disakiti kan? Enggak ada yang mau disakiti. Yusuf, kalau kita disakiti orang yang enggak kita kenal atau tidak terlalu dekat dengan kita, kita bisa apa sih? Abaikan saja. Tapi kalau disakiti, dilukai, dikhianati oleh orang yang paling kita percaya, apalagi yang kita harapkan menjadi pelindung kita, justru dia yang mencelakai kita. Betapa itu sangat mengecewakan Yusuf. Kokoh-kokohnya yang mestinya menyayangi, melindungi dia, justru itulah yang berusaha membunuhnya dan menjualnya. Tapi tahukah teman-teman, sekalipun karena cinta, selain karena cinta Yusuf yang dikhianati dan dicelakai oleh saudara-saudaranya, dia tetap memaafkan. Juga di sisi lain karena cinta juga, saudara-saudara Yusuf berusaha membunuh Yusuf dan menjualnya sebagai budak. Karena cinta juga loh. Hanya cintanya kepada apa? Egonya. Keinginannya untuk apa? Memuaskan keinginan dosa dalam dirinya. Dan masih ada beberapa yang lain sudah saya buatkan di sini. Tapi teman-teman, kita memahami bersama bahwa benar cinta itu selalu menang. Cinta itu selalu menang. Apakah akhirnya karena cinta seseorang melakukan yang benar? Atau karena cinta seseorang akhirnya melakukan yang buruk? Tetap cinta selalu menang. Cinta selalu menang. Karena cinta akan dunia, ya, Bapa mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang menjadi manusia, disiksa, mati dan bangkit untuk keselamatan kekal manusia karena cinta. Tapi karena cinta akan dunia, justru manusia mengabaikan Allah dan kerajaannya. Dengan apa? Menuruti hawa nafsunya yang rendah. Apa itu? Demi popularitas, demi kekayaan, demi nama baik, mentereng supaya dikenal semua orang. Semua hal dikerjakan. Ya, sekalipun itu bertentangan dengan iman kita. Karena cinta juga. Karena cinta orang tua bekerja banting tulang mati-matian demi anaknya. Tapi karena cinta juga anaknya melawan orang tua. Kenapa? Karena dia mencintai, anak itu mencintai dirinya, mencintai egonya, mencintai kebodohannya karena cinta. Perhatikan betapa cinta itu powerful. Jangan sampai kita melabuhkan cinta kita di dermaga yang salah. Teman-teman, anak-anak muda, saya kan pernah muda juga walaupun sekarang masih muda juga sih. Ya. Umumnya di usia muda remaja seperti teman-teman ini kebanyakan, gejolak cinta itu kan kuat sekali ya. Seperti Kidung Agung tadi katakan, cinta itu kuat seperti maut. Dorongannya itu sangat sulit untuk dikendalikan. Saya katakan sangat sulit bukan berarti tidak sama dengan tidak bisa sama sekali ya. Dalam pimpinan Tuhan kita bisa menggerakkan cinta kita. Perahu cinta kita ke dermaga yang tepat. Dengan pertolongan Tuhan.
Apa yang melekat di hatimu, apa yang kau cintai, maka seluruh energimu akan kau kerahkan ke sana. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Anak Tuhan, yaitu kita, teman-teman, shalom. Halo shalom. Anak Tuhan, Kristen sejati, harus bisa melabuhkan cintanya di dermaga, di pelabuhan yang tepat. Kalau hati kita melekat pada harta, maka ya sudah. Kita akan berupaya semati-matinya, sebisanya, sekuat tenaga kita untuk apa? Untuk bisa mendapatkan dan menjaga harta itu. Harta kekayaan dalam hal ini. Ya. Kita akan melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita cintai. Betul? Kak Eben. Kak Eben udah menikah kan? Belum. Udah. Kak Eben cinta gak sama Kak Radni? Wis. Apa Kak Ben? Sorry lebih kencang biar Kak Radni bisa dengar. Sangat. Haleluya. Kak Ben dulu melakukan apa supaya memenangkan hati Kak Radni? Tentu bukan jampi-jampi, bukan guna-guna, pelet ya. Doa semalaman suntuk. Wih. Begitu Kak? Benar. Tentu banyak hal yang Kak Ben lakukan untuk memenangkan hati Kak Radni. Tentu banyak hal juga yang dilakukan oleh Kak Frans untuk memenangkan hati gebetannya. Kenapa? Karena dia tidak mau kehilangan kan? Kan tadi karena cinta itu adalah hasrat yang kuat untuk mendapatkan atau memiliki sesuatu. Ya? Apa yang melekat di hatimu, apa yang kau cintai, maka seluruh energi kita akan kita kerahkan ke sana untuk mendapatkannya, untuk memilikinya. Kalau kita mencintai Tuhan, benar-benar mencintai Tuhan, maka kita akan kerahkan segenap potensi kita untuk mendapatkan Tuhan. Yang menjadi masalah begini, perhatikan teman-teman, perhatikan. Yang menjadi masalah, mungkin tidak masalah di kalian, tapi bagi saya ini pernah menjadi masalah. Ketika saya berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Tahu lagunya? Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Aku mengasihi Engkau Yesus. Cukup, segitu aja. Waktu saya SMA, saya pernah ketika dalam ibadah siswa, menyanyikan lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus, tiba-tiba saya terdiam. Bukan tidak sengaja, saya sengaja diam karena apa? Karena saya ngegombal Tuhan. Aku mengasihi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kenapa saya sempat terhenti? Karena begini, saya menyadari saya belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apalagi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jujur deh, kita sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Jangan-jangan kita merenungkan yang lain. Kita merenungkan, kita memikirkan, kita merencanakan sesuatu yang buruk terhadap seseorang yang sudah melukai hati kita. Yang tadi saya katakan pernah menjadi masalah buat saya dan mungkin masalah juga buat teman-teman begini. Kita atau saya pernah begini, saya pernah merasa saya sudah benar-benar mengasihi Tuhan karena saya menyanyikan aku mengasihi Engkau Yesus.
Teman-teman jangan sampai seperti saya. Hanya karena menyanyikan lagu, aku mengasihi Engkau Yesus. Kemudian saya saya meyakinkan diri saya bahwa saya sudah benar-benar mengasihi Tuhan loh, hanya dengan bernyanyi seperti itu. Padahal cinta itu tidak untuk dinyanyikan, harus dibuktikan. Teman-teman, apa yang kau kasih hari ini? Engkau mencintai apa hari ini? Mencintai Tuhan, betul. Betul mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, maka segala yang kita pikirkan, segala yang kita ucapkan, segala yang kita lakukan, harusnya menyukakan hati Tuhan. Betul ya? Satu Yohanes pasal 2. Ayat 15 dan 17 sampai 17. Berkata begini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita mengasihi dunia, maka firman Tuhan katakan, kasih terhadap Bapa itu tidak ada. Tuhan Yesus pernah berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, bukan? Sebab ketika kita mengabdi kepada dua Tuhan, kita akan mengindahkan yang satu dan mengabaikan yang lain. Itu pasti. Pasti. Kita tidak bisa setia kepada dua Tuhan. Pada waktunya pasti akan menyeleweng dari yang salah satunya. Kita harus memilih apakah setia kepada Tuhan atau setia kepada dunia. Akan tetapi Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita. Jauh sebelum kita mengenal kebenaran. Jauh sebelum kita mendengar Injil. Jauh sebelum keselamatan diberitakan ke telinga kita, Tuhan sudah mati bagi kita. Bukti nyata kasih-Nya kepada semua manusia. Semua manusia, bukan sebagian. Tapi melihat hal itu pun kita masih bisa abai ya. Tuhan yang mulia datang menjadi manusia di dunia, di bumi, dihina, disiksa, mati bagi kita, supaya kita yang berdosa tidak binasa. Kita ke gereja, puji Tuhan teman-teman rajin ke gereja, tapi jangan pernah puas kalau sudah ke gereja. Jangan pernah puas, aku kan sudah pelayanan. Jangan, selalulah merasa haus dan lapar akan kebenaran. Selalulah merasa miskin di hadapan Allah. Bahwa kita belum mencapai target Tuhan yang harus kita capai. Bahwa kita belum ada di posisi di mana kita seharusnya. Kita belum berkeadaan seperti yang Tuhan kehendaki. Selalulah merasa miskin di hadapan Allah. Kita jangan terjebak dengan rutinitas pelayanan. Karena kita sudah sibuk dengan pelayanan, kegiatan gerejawi. Akhirnya kita merasa kita sudah ada di posisi atau kita sudah mencapai target yang seharusnya. Kita sudah berkeadaan seperti yang seharusnya yang Tuhan inginkan. Selalulah merasa miskin di hadapan Allah. Karena hanya orang yang merasa miskin di hadapan Allah lah yang akan terus menggali, mencari, memburu dan memburu kebenaran. Seiring dengan proses memburu, mencari, menggali, mengejar kebenaran, cinta kita akan semakin kuat. Kita mengerti bahwa kita harus mengasihi Tuhan sebagai satu-satunya harta sejati. Katakan amin. Sekali lagi saya baca, saya sampaikan ke teman-teman, catatan saya di sini. Kita mengerti bahwa kita harus mengasihi Tuhan sebagai satu-satunya harta sejati dan kekayaan abadi. Ini kita mengerti nih. Namun pada praktik hidup sehari-hari,
Pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari teman-teman, jiwa kita tidak hanya dikenyangkan oleh kebenaran saja. Banyak sampah dunia yang juga memenuhi pikiran, perasaan, jiwa kita. Sehingga banyaknya sampah itu yang mungkin tidak balance atau tidak bisa yang mungkin dosisnya mengalahkan kebenaran dalam diri kita, akhirnya membuat kita kesulitan untuk mencintai Tuhan secara proporsional. Kenapa? Karena kita lebih banyak mengkonsumsi saya katakan sampah. Apa itu sampah? Hal-hal yang tidak membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Siapa di sini yang bisa satu hari itu scroll IG, cuma scroll itu bisa 2 jam bahkan lebih. Apalagi kalau hari libur gitu ya, scroll. Bangun pagi langsung, kalau dulu kan bangun pagi langsung mandi kan, rapikan tempat tidur. Sekarang enggak, bangun pagi, ku ambil handphone, scroll. Bangun jam 7 sampai jam 9. Apalagi kalau anak kos, enggak ada yang ngatur-ngatur kan. Hidup sendiri, bebas, sebebas-bebasnya. Saya tidak bilang bahwa scroll itu salah seutuhnya. Tapi kalau hidup kita habiskan untuk sesuatu yang tidak membuat kita menjadi semakin cinta Tuhan, itu sampah. Katakan sampah. Sampah itu guys. Kita harus makin cerdas anak-anak Tuhan. Youth, pemuda dan remaja GMM, Gereja Mula-Mula, Pantira Kapuk di tempat ini. Dan teman-teman yang ada di tempat yang jauh barangkali. Saya mengajak kita untuk fokus kepada hal yang membuat kita semakin cinta Tuhan. Teman-teman, ketika dalam praktik hidup sehari-hari, kita mengerti bahwa dan kita sadar, jiwa kita tidak hanya dikenyangkan oleh kebenaran, tetapi juga oleh kebohongan, filosofi dunia, kepalsuan, atau kefanaan, dan lain-lainnya. Itu yang saya sebut sebagai sampah tadi itu. Ya, jiwa kita ini dipenuhi dengan banyak sampah, kalau kita jujur. Sementara di saat yang bersamaan, kita mau mengarahkan hidup kita, hati kita, segenap hidup kita untuk mencintai Tuhan saja. Secara roh kita sadar bahwa aku harus semakin dewasa, semakin cinta Tuhan. Tapi di waktu yang bersamaan, justru kita melakukan hal-hal yang tidak membuat kita semakin dewasa. Di sini terjadi peperangan rohani. Ya, peperangan rohani itu bukan pergi ke tempat-tempat kemudian tengking-tengking. Ya. Kalau kita usir dari perempatan yang satu, ya dia pindah ke perempatan yang lainnya. Bukan peperangan yang sesungguhnya itu. Peperangan rohani yang sesungguhnya adalah ketika kita dalam kesadaran penuh hendak melakukan firman Tuhan atau mengenakan kebenaran, dan di situ kita melawan keinginan diri kita. Keinginan daging kita yang berjuang supaya kita melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah peperangan rohani. Dan sadar tidak sadar kita ada di peperangan itu setiap hari. Waktu kita dilukai seseorang, kita berperang di situ. Peperangannya di mana? Di hati, di alam pikiran kita. Gua balas atau gua maafkan ini. Berperang itu. Apa yang kita lakukan dalam posisi itu ditentukan oleh cinta. Kepada siapa kita lebih cinta? Ada seorang berkata, di dalam diri setiap manusia ada, ini katanya jauh di tempat sana. Di dalam diri setiap orang ada peperangan si hitam dan si putih. Si gelap dan si terang. Dua ini berperang. Di dalam diri setiap orang, siapakah yang menang? Kalau kita ibaratkan si hitam dan si putih itu adalah serigala misalnya ya. Serigala manakah yang menang? Yang berperang dalam diri kita. Serigala hitamkah atau serigala putih? Oh pasti putih kak, putih kan biasanya suci, Tuhan menyertai. Siapa bilang?
Yang menang adalah yang diberi makan lebih banyak. Kalau kita memberi makan ego kita lebih banyak setiap hari, tentu setiap hari kita akan dikalahkan oleh ego kita. Kita akan mengikuti ego kita. Tapi kalau kita membina diri kita dengan kebenaran, kita penuhi pikiran dan hati kita, perasaan kita dengan firman Tuhan, kita belajar dan belajar, kita terus merasa haus dan lapar akan kebenaran. Di situ cinta kita akan Allah semakin dikuatkan. Sehingga sekalipun love always wins, teman-teman, yang mana cinta itu bisa berakibat buruk, bisa berakibat baik ketika kita justru memberi makan jiwa kita dengan kebenaran, maka pastilah kita akan semakin mencintai Tuhan. Yang terakhir, lalu bagaimana caranya? Kan tadi peperangan ya. Bagaimana caranya agar cinta kepada Tuhan semakin besar dan menghilangkan cinta akan dunia? Bagaimana? Kan kita masih berperang terus nih ya. Kak, aku sih mau Kak enggak ngomong jorok. Tapi gimana ya Kak, susah banget. Kak, aku mau sih Kak, enggak ngegosip lagi. Tapi gimana ya, susah banget. Apalagi teman-teman aku rata-rata suka ngegosip. Kak, gimana ya Kak, aku mau sih meninggalkan keburukanku itu. Aku mau sih Kak, tapi kok susah banget, gimana caranya? Teman-teman, nih yang terakhir ya. Cinta muncul karena interaksi. Ya. Cinta muncul itu karena ada interaksi yang intensif. Ada orang yang awalnya cueh gitu. Lu suka kan sama dia? Ogah gue suka sama dia. Tapi setiap hari ketemu, lama-lama apa? Lama-lama cinta muncul karena interaksi. Ada juga sih cinta muncul karena dipaksa, ada juga. Ada juga. Tapi cinta kepada Tuhan tidak bisa dipaksa, guys. Sekalipun mungkin papa kita pendeta, gembala, sidang, ketua sinode, mungkin papa kita keluarga kita adalah ketua ada garis dirunut gitu, ada keturunan Nabi Musanya mungkin. Tapi itu tidak membuat kita otomatis mencintai Tuhan, teman-teman. Tidak otomatis loh. Bangsa Israel saja, bangsa pilihan Tuhan, tidak Tuhan paksa mencintai dia loh. Mereka harus memilih cinta Tuhan atau cinta dunia. Cinta kepada Tuhan itu tidak bisa dipaksa, perlu interaksi. Katakan interaksi. Sudahkah kita punya interaksi yang intensif dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya berinteraksi, kayaknya sih berinteraksi di gereja karena kita mungkin pelayanan, ikut ibadah seperti ini. Karena belum tentu juga ternyata seseorang ke gereja berinteraksi dengan Tuhan. Kita kan pernah begitu kan, ke gereja sih ke gereja tapi pikirannya kemana-mana. Ini pernah juga begitu. Berinteraksilah. Kalau saya katakan 24 jam sehari mungkin agak lebay ya. Tapi setidaknya berinteraksilah dengan Tuhan. Selama engkau sadar matamu masih terbuka. Sepanjang hari. Yang Rasul Paulus bahasakan atau kalimatkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Apa? Tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Berarti kita harus tetap di kamar Kak. Kita kunci kamar kita, kemudian melipat tangan, kemudian kita bersujud, kita berdoa, tetaplah berdoa. Kapan sekolahnya Kak? Kapan bekerjanya? Tentu tidak seperti itu ya. Tetaplah berdoa, artinya tetaplah terhubung dengan Tuhan. Karena doa itu bukan meminta, memohon. Doa itu kan interaksi dengan Tuhan, katakan amin. Hanya dengan demikian, dengan memiliki interaksi yang intensif dengan Tuhan, cinta kita kepada Tuhan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bersamaan dengan kita berinteraksi dengan Tuhan setiap hari. Ku renungkan firman-Mu
siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan gak boleh di gereja saja teman-teman. 2 jam dalam satu hari itu gak cukup, gak bisa mengalahkan singa yang gagah perkasa, dalam hal ini si jahat, yang terus menyuntikkan pengaruh-pengaruh buruk lewat apa? Lewat tontonan, lewat suara-suara di sekitar kita, lewat berita-berita, lewat segala hal yang kita temui setiap hari. Ya, kalau kita nggak punya interaksi, yang tadi dikatakan dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Kalau kita nggak tetap terhubung sama Tuhan, mustahil kita bisa menang. Mustahil. Saya tutup dengan ini. Waktu SMP, hampir setiap hari saya pukul adik saya, berantem. Ada yang sama dengan saya? Ada? Iya. Ada yang ngasih kode. Hampir setiap hari berantem sama adik. Apakah setelah berantem, kan dulu kan tontonannya waktu remaja kan Dragon Ball, ya kan? Kamehame kan? Kemudian ada jurus tendangan tanpa bayangan. Terus ada apa itu? Kalau usia saya tahu lah, Satria Baja Hitam itu tendangan matahari. Nggak pakai lama. Adik saya setiap hari tersungkur. Terus saya seneng nggak? Seneng nggak? Hahaha. Tahu rasa loh, begitu? Enggak begitu. Menyesal. Pengen berubah loh. Tuhan besok aku gak mau pukul adikku lagi. Dalam hati. Besok adiknya nakal lagi. Pukul gak? Pukul. Pukul lagi. Yang tadinya kecepatannya 100 km per jam. Besoknya 120 km per jam. Lebih cepat lagi. Dengan jurus yang berbeda. Jurus apa? Jurus Power Rangers. Sampai satu ketika, puji Tuhan saya punya kebiasaan waktu itu membaca Alkitab. Waktu masih SMP, sekitar kelas 2. Alkitab The Gideons, yang segini, warna biru perjanjian lama, Mazmur dan Amsal. Khususnya kitab Amsal itu berapa kali itu saya lupa, bolak-balik dari pasal 1 sampai pasal 31. Bolak-balik loh, tapi gak ketemu. Sampai satu ketika, saya ketemu Amsal 14 ayat 17. Bodohlah orang yang marah pada saat itu juga. Secara di sekolah saya cukup berprestasi waktu itu SMP. Tapi waktu baca itu, saya merasa Tuhan ngomong, lu bodoh Noel. Kalau lu tetap begitu sama adekmu, bodoh. Boleh di mata gurumu, wah Immanuel, apa-apa Immanuel di sekolah. Teman-teman, wow Noel. Tapi dari surga tuh bilang, bodoh kamu. Manusia boleh saja memujimu. Kamu mungkin pintar di sekolah, tapi di mata aku sikapmu itu menunjukkan kamu bodoh. Nah teman-teman, ayo kita mau dapat jempol manusia atau jempol Tuhan? Kita jangan mengejar jempol manusia, carilah jempol dalam hal ini apa artinya? Pengakuan atau pujian dari Tuhan. Ya. Lakukan yang benar. Dan ingat, hanya dengan berinteraksi dengan Tuhan, intensif, kita bisa memupuk cinta kepada Tuhan. Sehingga teman-teman, love always wins. Cinta selalu menang, biar cinta kita kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita melakukan segala sesuatu dengan benar. Dan Tuhan dimuliakan. Amin. Miliki cinta yang benar, yaitu cinta kepada Tuhan saja. Dan hiduplah dalam cinta hari lepas hari. Muliakan Tuhan dalam segala yang kita lakukan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa.